Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Billy Herdian, peserta 3303 asal sekolah SMA Negeri 1 Padang Bogor, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Ini adalah peserta BIMTEK Kepala Labor Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 33. Baik, untuk tugas hari ini, dalam video ini saya akan membahas tugas mengenai manajemen laboratorium komputer dengan dosen pembimbing Pak Jajang. Baik, untuk materi kita hari ini adalah penggunaan atau pemanfaatan aplikasi FEON untuk manajemen komputer yang ada pada laboratorium komputer. Aplikasi FEON merupakan aplikasi yang digunakan untuk manajemen laboratorium komputer. Di sini kemampuan dari aplikasi ini adalah mengelola komputer-komputer yang ada di dalam labor dengan sifat client server. Ada server control yang kita gunakan untuk monitoring komputer client. Jadi di sini fungsinya memudahkan tugas guru dalam melakukan pemonitoringan dan pengontrolan komputer yang digunakan saat praktikum oleh peserta didik. Syarat yang diperlukan: komputer ini dalam satu ruangan terhubung dengan menggunakan jaringan kabel atau menggunakan jaringan nirkabel. Bagaimana prosedur untuk melakukan instalasi aplikasi FEON ke dalam komputer server atau master dan komputer klien? Sebelum kita menginstalasi aplikasi FEON pada komputer master dan komputer server, kita terlebih dulu harus melihat informasi mengenai sistem operasi yang digunakan pada komputer yang akan kita instalasi pada komputer master dan komputer server. Untuk mengidentifikasinya, kita gunakan caranya. Yang pertama, kita buka dari Explorer, kita buka disk PC, kanan disk PC, kemudian kita ambil properties. Nah, pada bagian ini kita akan nampak yang pertama sistem operasi yang kita gunakan. Di sini kita lihat pada bagian Windows Specification. Di sini komputer menggunakan sistem operasi Windows. Tipe sistem dari Windows 10-nya adalah 64 bit. Kegiatan berikut adalah kita lakukan pendownloadan atau mendownload aplikasi FEON browser yang ada di komputer masing-masing. Kita buka browser, saya menggunakan di sini browser Bing. Kemudian pada bagian new tab atau new window-nya kita cari atau kita klik pada bagian pencariannya kata kunci FEON. Kita klik, kemudian kita cari pada bagiannya di sini langsung nampak download FEON. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sebelum kita melakukan instalasi aplikasi FEON, kita lihat dulu versi Windows, versi sistem operasi yang digunakan pada aplikasi pada komputer master atau komputer server klien yang akan kita instalasi. Seperti yang kita lihat sebelumnya, pada komputer ini yang saya gunakan sudah nampak tadi, dia menggunakan sistemnya Windows 10 dengan sistem tipenya 64 bit. Jadi nanti kita akan mendownload ini, setup filenya
langsung sama dengan yang ada pada Windows dan sistem tipe Windows yang ada pada komputer kita, 64 bit. Baik, karena saya menggunakan di komputer yang saya gunakan ini sistem operasi yang pakai adalah Windows dan sistem tipenya 64, maka saya klik tombol yang sesuai dengan ini, Windows 64 bit. Kita tunggu sejenak sampai selesai pendownloadannya yang ada di samping kanan atas pada layar komputer. Oke, kita cari di mana posisi download tadi berada. Kita buka Explorer-nya, kita buka di sini pada bagian download. Kita lihat di sini aplikasi Feon yang terdownload tadi. Dah, setelah ini terdownload, maka langkah berikut yang akan kita lakukan adalah proses instalasi Feon pada komputer master dan melakukan settingan konfigurasinya. Kemudian setelah itu kita melakukan instalasi juga pada komputer klien yang akan kita gunakan, dan begitu juga dengan proses konfigurasinya. Setelah itu, langkah berikut kita lakukan sinkronisasi antara komputer master dengan komputer klien. Apakah settingan yang kita lakukan tersebut berhasil memantau komputer klien dari komputer master. Baik, kita mulai dari langkah pertama, instalasi dari komputer server atau komputer master. Kita buka aplikasinya dengan cara klik kanan pada bagian aplikasi, kemudian pilihan administrator untuk memudahkan langkah kerjanya. Kalau ada segala macam. Baik, setelah terbuka, kita lanjutkan dengan menekan tombol next. Di sini ada pernyataan welcome to Feon setup. Selamat datang pada pengaturan Feon. Untuk melanjutkan, kita klik tombol next. Ini ada pernyataan tentang Feon itu sendiri, dan pernyataan ini permintaan menyetujui kita menginstalasi Feon pada komputer kita. Kita pilih tombol agree, bahwasanya kita setuju untuk instalasi Feon. Pada bagian ini kita disuruh menginstalasi dan menempatkan posisi file-file aplikasi ini di dalam komputer. Posisinya sudah ditunjukkan pada program file dan nama Feon. Lanjut dengan menekan tombol next. Pada bagian ini ada tiga pernyataan yang muncul untuk komponen instalasinya. Ada Feon service, ini yang tidak bisa diganggu atau sudah terkunci dari aplikasinya masing-masing ketika menginstal. Kemudian Feon master dan interception driver. Kita lanjut untuk proses berikutnya, kita klik tombol install. Kita pasangkan aplikasi ini ke komputer kita. Setelah ini kita tunggu sejenak. Proses ini tergantung dengan kecepatan atau kapasitas komputer masing-masing, lama atau lambat cepatnya. Setelah komplek, ada fitur Run Feon Configurator Now, berarti kita klik centang untuk melihat langsung konfigurasi pada komputer server, atau tidak kita klik centang artinya kita tidak akan melakukan konfigurasi saat itu juga, saat ini juga. Baik, kita akan langsung melakukan konfigurasi juga pada komputer master, maka tombol centang tidak kita hilangkan dan kita lanjut ke tombol finish untuk mengakhiri instalasi. Bahwa instalasi sudah bisa diakhiri dan kita langsung masuk ke bagian setting konfigurasi pada komputer master atau komputer server. Nah, ini adalah tampilan setting konfigurasi pada tampilan Feon. Nah, pada bagian ini ada beberapa komponen yang akan kita atur. Pertama adalah
komponen umum atau general. Di sini untuk mengetahui metode interface yang kita gunakan, authentication yang nanti yang kita lakukan, IP jaringan atau update interval nanti waktu server dan kliennya sudah tersinkronisasi, dan sistem logiknya. Berikut yang akan kita lakukan lagi pada bagian komponen ini adalah melakukan authentication pada case atau pada kunci. Jadi nanti membuat kunci untuk bisa digunakan atau bisa menyelaraskan nanti antara komputer server dengan komputer klien. Kemudian kita tentukan lagi langkah berikut, lokasi labornya, lokasi komputernya pada labor apa, kemudian nama komputernya. Baik, kita mulai dari awal. Kita atur pengaturan umumnya atau pengaturan generalnya. Pada bagian ini kita hanya mengganti authentication-nya, metode logon authentication-nya kita ganti menjadi key file authentication. Jadi kita perlu kunci untuk melakukan autentikasi antara komputer master dengan komputer klien. Langkah berikut adalah kita atur authentication key-nya. Caranya bagaimana? Caranya kita langsung mengklik tombol pada bagian kanan ini, ada beberapa tombol. Ada key, create key, ada delete key, ada import key, ada export key, dan terakhir ada set access group. Jadi untuk membuat kunci penghubung antara komputer master dengan komputer klien, kita klik di sini create key pair. Setelah kita klik, di sini kita diminta untuk mengisikan nama grup atau nama jalur nantinya. Jadi kita klik di sini, kita buat di sini nama jalurnya adalah ini, Billy Tick. Jadi di sini saya gunakan untuk komputer labor Tick. Setelah itu klik OK. Oke, ada kesalahan. Seharusnya namanya tidak menggunakan simbol spasi. Kita menggunakan tanda strip. Ya, setelah betul penamaannya tanpa spasi, sini kita disuruh untuk melanjutkan perintah pet J. Kita lanjutkan dengan klik tombol OK. Setelah itu akan muncul dua bagian di sini. Ada dua bagian, yang pertama privat dan yang kedua public. Ini yang akan nanti kita gunakan untuk authentication-nya antara komputer klien server dengan komputer klien. Nanti yang akan kita gunakan di sini adalah memindahkan tombol bagian dari public ini ke komputer klien. Nanti setelah ini akan kita pindahkan ke dalam flashback atau flash disk. Seperti ini cara mengekspornya. Setelah ini kita ekspor key-nya ke dokumen kita dulu sebelum kita pindahkan ke dalam flash disk. Dan ini saya menyimpannya di bagian download juga, biar nanti mudah mencarinya sama dengan aplikasi Xeon-nya ketika instalasi pada komputer klien. Selesai. Setelah melakukan authentication key, kita menentukan lokasi dan komputer yang akan kita nanti lakukan monitoring dan controlling terhadap komputernya. Pertama, pilih dulu lokasinya. Lokasinya di sini cara menambahkannya, klik tombol tambah pada bagian bawah. Kemudian ganti namanya dengan klik 2 kali pada new location. Tentukan namanya. Saya di sini bikin namanya Labtik. Kemudian untuk name
komputernya, nanti kita akan lihat name komputernya langsung pada komputer klien. Terlebih dahulu kita tambahkan saja dulu nama komputernya. Caranya untuk menentukan nama komputer adalah sebagai berikut, atau mencari nama komputer sebagai berikut. Kita stop dulu ini, kita minimize saja dulu. Untuk mencari nama komputer atau device name atau name komputer, cara yang paling mudah, cara yang paling singkat yang kita gunakan melalui perintah command prompt atau CMD ini. Setelah CMD ini kita buka, kita mengetik kata kuncinya untuk mencari nama adalah dengan perintah hostname. Dan nama perintah hostname kita buat, enter, maka akan muncul di sini nama komputernya. Jadi untuk saat ini dalam contoh mencari nama, saya menggunakan komputer master. Jadi nanti pada komputer klien akan dijelaskan lagi bagaimana mencari nama untuk komputer klien. Jadi itu perintah paling singkat untuk mencari nama komputer. Baik, sebelumnya tadi di komputer server atau master sudah dilakukan proses instalasi, cuman ada yang tertinggal tadi, memasukkan nama komputer klien ke bagian name komputer pada bagian desain dan komputer. Bagaimana melakukan cek atau melihat nama pada bagian komputer klien, sama seperti tadi untuk melihat bagian nama pada komputer server. Prosedurnya, pada bagian pencarian kita klik command prompt atau CMD, lalu kita klik enter, tekan enter. Pada bagian command prompt ini kita lakukan pengetikan instruksi untuk mencari nama komputer. Instruksi yang digunakan adalah hostname. Di sini kan dengan cepat mengetahui nama komputer. Jadi nama komputer klien yang akan disinkron nanti dengan komputer server adalah desktop SO45NIB. Setelah kita ketahui nama dari komputer klien, kita ketikkan pada bagian komputer dalam bagian komputer ini nama komputer klien yang kita monitoring. Jadi setelah kita lihat tadi nama kliennya adalah desktop nama komputer dan nama hostnya didekatkan, kita copy saja ke bagian host. Nama komputer ini selesai kita masukkan, selanjutnya adalah kita klik tombol apply untuk mengakhiri semua konfigurasi pada komputer. Apply, klik yes, terus guna. Nah, setelah selesai, konfigurasi untuk komputer atau master sudah selesai, sudah diakhiri. Kita lanjutkan kegiatan kita berikut adalah melakukan instalasi dan konfigurasi pada komputer klien. Setelah kita berhasil tadi mendownload aplikasi Xeon pada
websitenya, kita simpan ke dalam flash disk. Sekarang kita langsung memulai instalasi Xeon pada komputer klien. Maka kerjanya sama seperti yang pada komputer master atau center. Kita klik kanan pada aplikasi, kita pilih administrator untuk memudahkan langkah apakah aplikasi ini sudah live atau tidak. Tunggu sejenak, kita lanjutkan langkah berikut. Persis sama pada komputer master. Yang membedakannya nanti untuk komputer klien kita tidak perlu melakukan install komponen untuk Xeon master karena ini khusus untuk komputer master saja atau komputer saja. Setelah kita hilangkan centangnya, lalu kita lanjut untuk melakukan instalasi. Tunggu sejenak proses instalasinya sampai selesai, dan setelah itu kita lanjut untuk menjalankan aplikasi ini dan melakukan konfigurasi. Oke, di sini sudah selesai prosesnya, langsung kita klik finish dan dia akan langsung memulai untuk melakukan konfigurasi aplikasi Xeon pada komputer klien. Sama persis dengan yang di komputer master, kita harus melakukan instalasi di beberapa bagian. Yang pertama bagian general, authentication, dan location komputernya. Kita mulai dari yang general. Di sini kita melakukan pengubahan metodenya dari logon authentication menjadi key file authentication. Setelah itu kita masuk ke bagian authentication key. Ini kita pindahkan key pair pada bagian komputer master ke komputer klien dengan cara mengimport key. Kita klik tombol import dan kita cari bagian ini di bagian flash disk atau flash drive yang saya pindahkan tadi dari komputer master ke komputer klien. Ini namanya klik open, klik OK, klik OK. Ini sudah pindah. Langkah berikut menentukan lokasi labornya. Kita klik bagian lokasi dengan klik tombol tanda tambah. Kita tulis nama komputernya, nama labornya, maaf. Kita sesuaikan dengan nama labor yang ada pada komputer master. Tik. Setelah ini kita lakukan untuk bagian komputer yang tidak perlu karena ini bagian komputer klien. Lalu kita akhiri langkah kerja kita pada bagian klien dengan klik tombol apply. Setelah muncul perintah, kita klik tombol yes. Tunggu beberapa saat sampai proses konfigurasi ini selesai. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi pada klien. Kita lanjutkan proses berikut setelah kita selesai instalasi Xeon pada master dan konfigurasi ya. Dan berikut juga setelah kita selesaikan instalasi Xeon pada komputer klien dan konfigurasinya, langkah yang akan kita lakukan, kita kembali lagi ke komputer master. Kita lihat apakah komputer tersebut sudah terhubung, sudah bisa dilihat dan bisa dimonitoring atau dikontrol oleh komputer master. Maka kerjanya kita mulai dari mengklik
aplikasi Xeon Master pada bagian desktop atau pada bagian tombol Windows ini di bagian menu barnya ada Xeon Master, yang akan kita pakai ini untuk melihat apakah ada terhubung komputer master dengan komputer. Nah, di sini setelah kita buka, lihat pada bagian ini aplikasi Xeon ini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan yang untuk melakukan proses monitoring, controlling, dan transfer message dan transfer file pada komputer klien. Namun terlebih dahulu sebelum kita lihat bagaimana penggunaan fitur-fitur ini, lihat dulu apakah komputer klien yang kita pasangkan tadi terhubung dengan komputer master. Tidak pada bagian location dan komputer. Sini akan nampak location komputer sesuai dengan nama yang kita buat pada konfigurasi tadi, left tick. Maka pada bagian left tick ini kita beri tanda centang hingga muncul nanti komputer klien yang kita hubungkan. Ini dia komputer klien yang ini saya sudah berhasil menghubungkan satu komputer klien dengan satu komputer master. Ada beberapa kendala yang saya temukan tadi. Kenapa prosesnya ada yang simbol abu-abu seperti kata dosen, simbol abu-abu berarti komputer klien sedang off atau sedang mati. Kalau komputernya berwarna oranye berarti ada kendala. Kalau komputernya tidak bisa dicek komputer kliennya dalam kondisi hidup. Bagaimana menyelesaikannya kendala tersebut? Terlihat pada bagian titik ini, ada hidden application ini. Pada bagian Windows Security ini semua perintah yang aktif kita nonaktifkan. Jadi untuk memudahkan aplikasi ini bisa jalan, ini semua perintah yang aktif pada Windows Security kita nonaktifkan. Nah, itu troubleshooting yang saya temukan ketika menyelesaikan permasalahan ini. Baik, kita kembali ke bagian Xeon Master ini. Setelah kita terhubung, apakah kita bisa melakukan monitoring kepada komputer peserta atau klien? Bisa, dia langsung terhubung dengan sinkronisasi waktunya paling lama 60 detik. Karena nampak perubahan-perubahan pada komputer. Nah, kembali dari monitoring. Monitoring ini adalah tampilan berapa jumlah klien yang kita pasangkan di komputer master ini. 1 sampai dan seterusnya. Kemudian simbol demo ini adalah untuk kita membagikan share layar kepada peserta didik. Jadi kita ingin menyampaikan materi secara langsung pada peserta didik, bisa menggunakan fitur demo ini. Kita contohkan dengan share menggunakan in a window. Kita menggunakan share materi atau aplikasi atau tampilan yang pada layar komputer master menggunakan layar jendela saja. Lihat, yang terjadi adalah adanya perubahan pada tampilan komputer klien. Kita dulu nampaknya. Ini adalah komputer layar komputer server yang nampak pada komputer klien. Saya di sini memberikan pendemoan. Apa yang saya demokan? Bagaimana mencari informasi pada web browser atau engine.
ya akan nampak perubahannya pada aplikasi Freon ini. Ini stop demo untuk mengakhiri. Dalam ini ada 4 bagian, semuanya kalau pilih hanya all berarti untuk semua, kalau pilih hanya user screen berarti untuk beberapa user yang kita pilih di sini. Lanjut, perintah lock ini untuk mengunci komputer klien. Jadi komputer klien tidak bisa digunakan oleh si peserta didik atau klien sebelum instruksinya kita lepas unlock. Kemudian perintah berikut adalah remote view. Remote view ini adalah proses kita memonitoring komputernya. Dulu baru kita klik remote. Di sini kita hanya bisa melihat apa yang dikerjakan oleh peserta didik tanpa bisa melakukan instruksi pengendali atau controlling. Kita akhiri untuk evaluasi pada bagian remote. Ada perintah remote control. Pada bagian remote control kita bisa melakukan controlling pada apa yang dialami. Kita bisa jalan dalam melakukan perintah-perintah dalam kegiatan praktik dan membantu secara langsung pada cara terpilih dan komputer yang kita bantu kemudian kita aktifkan remote control. Lanjut, kita juga bisa melakukan komputer bahwa melakukan coba ini adalah barista kemudian menghidupkan awal komputer klien dan untuk start ya sudah melakukan dan juga fiturnya kita bisa menyampaikan pesan pada metode menggunakan perintah text message. Terakhir adalah kita bisa mendetek komputer yang ada pada demikian tugas mengenai manajemen laboratorium komputer. Dalam hal ini materinya adalah penggunaan aplikasi Freon untuk melakukan proses monitoring dan kontrol pada dalam ruangan komputer di sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.